Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Semua yang di surga, memuja Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang aku disembah, Yesus Tuhanku yang sekali lagi ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang aku disembah, Yesus Tuhanku yang hebat. Tuhan Yesus, salam apa yang kita dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan hadirat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang minggu kemarin. Kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami walaupun kami beribadah dari rumah Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Kuda Daki. Kuda Daki. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau. Yesus besertaku. Yesus beserta Di kanan Kau ada. kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, Di suka Kau ada. di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Kuda Daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, Di suka
daki-daki. Oh daki, 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 gunung yang tinggi. Oh turun, 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 lembah yang dalam. Oh melintasi padang rumput hijau terbenam. Yesus Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. di atas dan di bawah kau ada, Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Puji Tuhan. Kita mau sambung pujian kita. Dia ciptakan bintang-bintang. Dia ciptakan bintang-bintang. Dia Ciptakan bintang-bintang dan surga yang bermain. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakan bukan demikian. bukan demikian ku mengasihinya, karena dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari Dia ciptakan. Dia ciptakan bintang-bintang dan surga yang bermain. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakan bukan demikian ku mengasihinya, karena dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Sekali Kalvari lagi, dia ciptakan bintang-bintang. dia ciptakan bintang-bintang dan surga yang bermain. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakan bukan demikian ku mengasihinya, karena dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia. Di Kalvari Puji Tuhan. Kita mau sambung lagi satu pujian. He is the Lord. Masih ingat kan lagu ini ya? He is the Lord of sunshine. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the day. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and He is the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the day. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music,
Is the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of your mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Puji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik, sungguh-sungguh kita mau angkat pujian. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju
pagi. Sekarang kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, lipat tangan di rumah. Sama-sama kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kembali kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi tanah hati kami Tuhan, menjadi tanah hati yang lembut dan terbuka untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi guru-guru kami menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua di rumah Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan bersukacita dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi. Sekarang hari ini kakak mau cerita tentang, semua bisa kelihatan ini ada buaya dan mangsanya. Kalau kalian di rumah tahu, buaya itu hewan peliharaan bukan? Bukan, ada juga yang melihara buaya sih ya. Tapi bukan hewan, nggak termasuk hewan yang jinak, termasuk hewan yang buas. Nah, buaya ini malas. Jadi untuk mendapatkan makanan, mendapatkan mangsanya, dia nggak perlu bersusah payah lari ke sana kemari. Dia hanya cukup diam saja, menunggu mangsanya datang ya. Jadi kalau buaya itu sedang mencari mangsanya, dia hanya diam saja, pura-pura mati. Dia tutup matanya sebagian, lalu dia membuka mulutnya. Nah, disangka binatang yang lain, buaya ini benda yang mati. Jadi satu kali buaya ini lagi menunggu mangsanya, dia menutup matanya, mulai masuk. Pertama masuk kumbang. Kumbang berkeliling-keliling di dalam mulut buaya yang terbuka. Lalu kita lihat lagi, masuk lagi ada kupu-kupu. Tambah lagi temannya masuk serangga yang lain, lalat. Wow, tambah banyak yang masuk di dalam mulut buaya. Mereka nggak tahu kalau buaya ini sebenarnya masih hidup. Nah, setelah itu masuk lagi, kita lihat ada seekor kadal. Tambah temannya lagi masuk kodok. Nah, malah di dalam ini kodok asik makanin serangga-serangga yang kecil lainnya. Jadi yang besar memakan yang kecil. Mereka semua udah kayak piknik aja di dalam mulut buaya ya. Mereka semua nggak tahu kalau buaya itu masih hidup. Nah, lalu setelah lama-lama buayanya merasa, wah, mulut saya sudah semakin penuh nih. Mangsa saya sudah banyak. Wah, kodok semua di situ menari-nari di dalam ya, lompat-lompat di dalam. Nah, mereka nggak tahu, tiba-tiba tanpa ada peringatan langsung aja buayanya, hap, dia tutup mulutnya dan semua yang ada di mulutnya itu ditelan, langsung aja glek, ditelan kenyang. Setelah itu dia buka lagi mulutnya dan siap menunggu mangsanya yang lain. Wah, kejam nggak ini buayanya kalau menurut kamu? Kejam ya, jahat buayanya. Semua tadi banyak yang di dalam mulutnya ditelannya tanpa peringatan apapun. Nah, kalau buaya ini jahat, buaya ini hanya membunuh hewan-hewan secara tubuh. Tetapi yang lebih jahat adalah si iblis. Iblis bukan saja membunuh tubuh, tetapi iblis juga membunuh jiwa. Ya, kesannya buaya ini jahat, tetapi iblis itu lebih jahat seperti firman Tuhan katakan di 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Wah, kalau singa kan mencari mangsa kemana-mana, mengejar mangsa siapa yang dapat ditangkapnya. Iblis lebih jahat lagi, karena iblis juga membunuh jiwa. Bagaimana cara iblis membunuh jiwa anak-anak? Nah, siapa yang di rumah, apalagi sekarang lagi sekolah online ya, sekarang lagi libur, kemana-mana sekolah online, mencontek. Gurunya nggak lihat kalau dikasih tugas. Nggak ada yang tahu teman-teman. Contek aja, lihat dari Google. Ayo siapa yang suka kayak gitu kemarin di rumah? Mencontek. Iblis membuat hati kita tergoda untuk melakukan perbuatan dosa.
Ada lagi iblis suka supaya anak-anak berbohong, membual. Siapa tahu membual artinya apa? Aku ini paling pintar, gak ada anak-anak lain yang sepintar aku. Berbohong. Kalau ditanya mama, mama tadi pulang dari pasar, ngeliat ada uang kembalian mama 1.000 di meja, kemana ya? Terus padahal tadi dibawa jajan ke warung. Mama gak ngeliat. Siapa suka berbohong di rumah? Gak usah berbohong kayak gitu aja. Siapa tadi numpahin air ya di ubin? Gak ada yang ngaku enggak. Yang satu nunjuk kakak, yang satu nunjuk adik. Berbohong. Iblis suka kalau anak-anak berbohong. Iblis suka kalau anak-anak gak mengutamakan Tuhan. Asik di rumah. Sekarang sekolahnya kemarin-kemarin online, banyak waktu di rumah. Sampai lupa berdoa, sampai lupa membaca firman, asik main gadget, asik main handphone. Lebih mengutamakan itu sama seperti menjadi berhala buat kita. Ya, firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap berhala. Apa itu berhala? Kalau kita lebih mengutamakan sesuatu yang lain dibanding untuk Tuhan. Kita sibuk dengan hal yang lain dibanding waktu kita untuk Tuhan. Kita mengutamakan hal yang lain dibanding Tuhan, ya. Itu kita sudah menjadikan hal yang lain itu menjadi berhala buat kita. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Itu yang mau ditaruh iblis di dalam hati kita supaya kita jauh dari kehendak Tuhan. Itu perangkap yang dipasang oleh iblis, seperti tadi buaya memasang perangkap dengan mulutnya supaya dapat membawa anak-anak jatuh ke dalam dosa. Kita semua jatuh ke dalam dosa. Apalagi yang perangkap yang dibuat iblis. Siapa di rumah suka marah-marah? Marah-marah mulu. Kalau misalnya sama adiknya main, marah-marah. Sama kakaknya marah-marah. Disuruh mamahnya misalnya, Joni, tolong matiin kompor. Wah, Joni belum bisa matiin kompor mah. Oh iya, Joni, tolong tutupin meja. Di meja itu banyak makanan. Mama gimana sih? Joni lagi main. Joni jangan disuruh-suruh nih. Joni lagi serius main. Suka marah-marah, gak denger-dengeran. Siapa lagi misalnya sama adiknya berantem, sama kakaknya berantem. Disuruh sama mamanya main sama-sama, tapi berantem nggak mau kalah, mementingkan diri sendiri, ya. Kalau misalnya aku mau mama kasih kue yang besar, aku kakaknya, aku harus kuenya lebih besar. Lalu adiknya, enggak dong, aku lebih kecil. Nah, mementingkan diri sendiri itu juga bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah kasih. Di dalam Tuhan ada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Siapa suka juga kalau lagi marah-marah atau berbicara keluar perkataan yang tidak baik. Sumpah serapah, mulut berkata yang tidak baik, ya. Pernah dengar cerita tentang mulut sampah kan kita waktu itu, ya. Mulut yang memperkatakan perkataan yang tidak baik sama seperti mulut sampah waktu itu dibilang. Tetapi yang memperkatakan hal-hal yang baik sama seperti waktu itu apa? Mulut yang mengeluarkan permen manis didengar, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat teman-teman di sekitar kita, ya. Jadi siapa yang selama ini merasa suka berbohong, membual, berkata-kata tidak baik, marah, terutama melawan orang tua, maka iblis sedang berusaha menjerat kita masuk ke dalam perangkatnya yang akan membuat kebinasaan. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 3 ayat 1-6. Taatilah orang tuamu. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Semua mau panjang umur kan? Semua mau sama-sama kan, nanti kita semua berada dalam kerajaan surga. Belajar untuk hormat dan taat. Bukan saat ada mama papa aja di rumah. Saat mama papa misalnya kerja nggak ada di rumah, tolong jaga adik ya di rumah ya. Tolong jaga rumah dalam keadaan yang baik ya, sapu-sapu, ngepel, belajar.
ya. Yang kecil-kecil boleh bantu mamanya rapikan mainan. Yang besar-besar boleh bantu mamanya untuk hal-hal yang lainnya. Belajar itu namanya hormat. Saat tidak ada orang tua pun kita belajar mentaati setiap perintah orang tua. Sebab itu ada di dalam firman Tuhan. Iblis ini kesannya jahat ya. Dia mau membinasakan jiwa. Tetapi Tuhan tahu. Sehingga dia mengirim anaknya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga meminta Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Sebab tahu bahwa manusia tidak dapat selamat selain di dalam nama Tuhan. Selain oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi siapa yang bertobat, siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, akan diselamatkan. Sehingga di dalam Tuhan kita tidak akan masuk dalam perangkap iblis. Di dalam hidup yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kita bisa usir, patahkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita semua nanti akan kembali ke rumah Bapa di surga. Siapakah yang dapat kembali ke rumah Bapa di surga? Mereka yang setia, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan taat kepada firman Tuhan. Tadi kita udah dengar apa saja yang Tuhan minta untuk ketaatan buat kita semua. Hati yang mengasihi, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau menghormati, berbicara yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Jangan menjadikan hal lain menjadi berhala buat hidup kita, tetapi utamakanlah Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan, ya. Seberapapun kuasa iblis berusaha menangkap kita, anak-anak Tuhan, membuat kita tertangkap masuk dalam perangkapnya, tetapi semua dapat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang usaha dilakukan oleh iblis membuat kita nakal yang lain, Tuhan patahkan. Tuhan akan mengingatkan kita oleh kuasa Roh Kudus, jangan nakal ya, belajar hormat dan dengar-dengaran mama papa ya. Karena itu setiap hari, setiap waktu, walaupun kita semua masih ibadah di rumah, setia membaca firman Tuhan, setia memuji, memuliakan Tuhan. Supaya apa? Sebab firman Tuhan adalah senjata buat kita melawan tipu muslihat iblis. Ya, patahkan di dalam nama Yesus. Siapa pagi hari ini mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Siapa sungguh-sungguh seperti pujian kita tadi katakan, mata kita mau tertuju kepada Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana? Dengan taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam kasih. Ya, semua kita bangkit berdiri, kita akan berdoa pagi hari ini. Sama-sama kita angkat pujian tadi. Mataku tertuju padamu, tutup mata, lipat tangan, buka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya Tuhan jadikan saya sungguh anak yang menyenangkan hatimu. Jadikan hati saya mau rendah hati, taat kepada perintah firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, mataku tertuju padamu. Sungguh-sungguh kita angkat pujian kita semua, buka hati buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Semua tutup mata, angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu,
tertuju padamu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Betapa Engkau sangat mengasihi kami, betapa Engkau sangat mencintai kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau mau turun datang ke dalam dunia Tuhan. Sebab Engkau tahu kami tidak dapat sendiri Tuhan. Kami tidak dapat selamat oleh diri kami sendiri, tetapi hanya karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, iblis berusaha membuat perangkap supaya anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa melalui apa yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini Tuhan, kami Tuhan lebih mengutamakan hal yang lain daripada-Mu, daripada datang berdoa, daripada datang membaca firman-Mu Tuhan Yesus dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini kami tahu Tuhan, senantiasa Tuhan hati kami harus tetap tertuju kepada Engkau, dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami dapat mematahkan tipu muslihat iblis Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan ada di dalam kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ajar kami untuk dengar-dengaran, ajar kami untuk melakukan setiap perintah firman-Mu, menghormati orang tua kami, taat kepada orang tua kami, terlebih kepada firman-Mu Tuhan, memperkatakan segala hal yang baik, melakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Bapa kami menjadi contoh buat teman-teman kami menjadi berkat buat teman-teman kami, hidup kami Tuhan menjadi surat yang terbuka buat teman-teman kami, menjadi saksi buat teman-teman kami Tuhan. Banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Bapa, Tuhan tolong kami senantiasa Roh Kudus menutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, supaya kami Bapa boleh hidup semakin hari semakin bertambah di dalam Engkau, menyenangkan hati Tuhan, bertambah iman kami dan kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang sedang beribadah Tuhan, bahkan di negara bangsa kami Tuhan Yesus.
Berkat-berkat Allah tercurah Tuhan, senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Senantiasa memberikan sukacita buat kami semua. Sebab kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Memberkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian orang tua kami Tuhan. Apa yang dibutuhkan keluarga demi keluarga, Allah mencukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Memberkati semua kakak kami, guru-guru kami, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami yang sudah melayani Engkau, tetap kami kuat oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam kami. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.